Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung A30s. Ini tidak bisa ngecas karena USB tipe C-nya rusak ataupun juga misalnya ada korosi di bagian dalam sudah kita bersihkan masih tidak bisa. Jadi bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa mengerjakannya sendiri. Jadi tidak perlu kita bawa di servis, jadi kita beli alat di online sudah banyak, nanti kita bagikan untuk link pembeliannya. Jadi pertama kita lepas dulu untuk SIM tray-nya, kemudian di sini ada dilem saja untuk back covernya, jadi tidak menggunakan baut. Di bagian bawah back cover baru ada bautnya, jadi kita harus butuh obeng 1,5 obeng handphone. Jadi sebelum itu kalau misalnya belum ada, bisa teman-teman beli saja, nanti kita bagikan juga link pembeliannya. Dan juga link pembelian untuk tipe C-nya juga sudah kita bagikan. Jadi tidak perlu solder blower, tinggal kita ganti saja untuk PCB ataupun fleksibel casnya seperti itu. Untuk mengelemnya nanti, untuk pasang back covernya kita gunakan lem double tip saja nih. Lem double tip bisa beli di alat tulis kantor, nanti kita lem pinggirnya. Ini sudah kita buka, jadi untuk bukanya nanti tinggal dilepas begini saja. Nah, jadi ini aman karena fingerprintnya tidak ada di sini, dia hanya di layar untuk fingerprintnya, jadi tidak di sini. Jadi kita buka seperti ini, cuman di sini ada antena NFC, itu saja mungkin seperti ini sudah kita buka, jadi hanya tutorial saja. Nah lemnya ini sudah di sini nempel di lemnya sini, ini sudah kita buka. Selanjutnya di sini ada baut-baut, jadi teman-teman buka saja bautnya karena ini tutorial, tidak diedit videonya, jadi kita sisakan satu saja nih bautnya. Nah ini, kemudian di sini kita pastikan sudah selesai bautnya. Kemudian SIM tray sudah kita copot. Selanjutnya kita buka menggunakannya. Nah ini, kita gunakan ini. Kalau misalnya ini masih agak rapat, nanti teman-teman bisa gunakan karter untuk masuk di bekas plastik ini. Memang ada yang jual untuk plastiknya nih, untuk bongkarnya seperti itu. Nah ini seperti ini. Jadi bukanya di sini ada batas sini. Nah seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk SIM tray-nya sudah, bukan SIM tray, ini bezel tengah sudah lepas seperti ini. Selanjutnya kita hanya fokus di bagian bawah ini saja, hanya untuk ngecas saja di bagian bawah. Jadi di sini ada baut satu biasanya, ini karena sudah dilepas. Kalau masih ada, di sini ada baut satu nih untuk pengikatnya. Ini di sini ada baut, tapi ini sudah lepas. Tidak apa-apa, kita lepas saja. Di sini ada sensor fingerprint, kita lepas juga. Ini kemudian di sini ada fleksibel penghubungnya, subway-nya ini ke PCB ini, bisa kita lepas juga, gunakan kuku saja. Nah ini seperti ini sudah lepas. Selanjutnya bisa kita angkat. Ini bautnya sudah kita copot, misalnya baut biasa. Nah ini paling di sini ada lem kalau misalnya ini seperti ini. Nah ini yang merah ini adalah kabel antena, jadi kalau misalnya kabel antenanya masih nempel, untuk bongkarnya kita gunakan karter. Ini karternya tidak ada, jadi kita gunakan jarum seperti ini saja. Nah kita copot seperti ini. Ini harus kita buka seperti ini. Kalau misalnya patah di sini, kita harus ganti satu set. Misalnya ini soketnya patah nih, kalau ini bisa kita ganti di murah, paling 19.000 untuk kabel antenanya. Yang universal bisa, yang penting panjang yang harus kita ukur. Nah kalau misalnya rusak di sini tidak ada sinyal, maka kita harus ganti ini juga. Nah inilah PCB casnya. Kalau misalnya ada kerusakan, ini bisa kita ganti. Ini masih original. Kalau dia original, tandanya di sini ada banyak sekali IC, nah IC SMD sudah itu. Ini ada banyak huruf angka-angka seperti ini. Kalau yang KW di sini warnanya agak hijaunya hijau tua nih. Kalau misalnya ini ada lambang seperti S, ini original. Ini berfungsi. Kalau misalnya original, bedanya nanti pada saat pengecasan dia lebih cepat kalau misalnya yang original, ataupun dengan pas chargingnya bisa berfungsi. Tapi kalau yang biasa, maka pas chargingnya tidak berfungsi seperti itu. Nah inilah alatnya. Jadi kalau misalnya kerusakan, tinggal kita ganti seperti ini saja, tidak perlu solder. Nah kita pasang seperti ini, kita pasang, kemudian antena kita pasang seperti ini, kita tekan. Nah kemudian kita pasang di sini.
Ini kita baut, kalau misalnya ada bautnya tadi satu kita baut, setelah itu bisa kita pasang seperti ini. Ini pastikan kabel antenanya nyambung. Jadi kalau tidak nyambung bisa bukan nyambung, kabel antena masuk di lubangnya nih. Jadi kalau misalnya tidak masuk, nanti pada saat kita tutup dia tidak rapat seperti itu. Ini sudah selesai, ditekan saja seperti ini. Nah, kemudian kita baut seluruhnya, kita baut. Kemudian setelah kita baut, kita tempel lem di pinggirnya nih, lem. Kemudian bisa kita tempel seperti ini. Saya kira ini saja supaya video kita persingkat saja, karena video tanpa kita edit. Nah, ini cara untuk ganti fleksibel casnya sudah kita tutorialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna. Di-share saja supaya teman-teman lain bisa mengetahui cara untuk memperbaiki handphone kita sendiri seperti itu. Untuk pembelian alat, cek saja di kolom deskripsi, nanti kita bagikan link pembeliannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, baik seputar handphone. Nanti kalau misalnya tidak bisa kita jawab, kita carikan jawaban terlebih dahulu, kemudian bisa juga kita bikin tutorial untuk jawabannya seperti itu. Dan untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari, di subscribe saja, kemudian aktifkan tombol lonceng. Di video kita sudah kita bikin tutorial, jadi di video tutorial kita ada playlist, nanti teman-teman cari saja sesuai merek, misalnya Samsung, Oppo, Xiaomi, semua ada. Jadi insya Allah kita akan update setiap hari untuk video tentang perbaikan handphone sendiri di rumah. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada teknisi senior, karena kita memanfaatkan alat yang ada. Dan intinya untuk memperbaiki handphone sendiri dengan peralatan yang sederhana seperti itu. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Salam sukses.